Shalom, welcome to our program once again this morning. Dan Shalom, selamat datang kembali di dalam program kami pada pagi hari ini. And so this morning we want to talk about the character of God, lesson number 4. Dan pada pagi hari ini kami akan berbicara mengenai karakter Allah, yaitu memasuki pengajaran yang keempat. So are we ready to get into the Word of God? Dan saudara, apakah saudara sudah siap untuk kita masuk di dalam firman Tuhan? Because I'm also trying to get on live now. Selagi saya juga mencoba untuk melihat secara live pengajaran pada hari ini, so that I can welcome some of you who are online. sehingga saya juga bisa mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru saja masuk secara online di dalam Facebook maupun Instagram. Margaret Gunawan, welcome. Ya kan, selamat datang kepada saudari Margaret Gunawan, Pauline, dan Mas Pauline, Vina Harris, saudari Wina Hares, Eva Sams. saudari Ibu Eva Sams. So all welcome, and all the rest of you also welcome. Dan selamat datang juga kepada yang lainnya yang lagi masuk ke dalam platform sosial media. So let us pray first. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Father, we thank you once again for your goodness and your mercy. May your blessing and your covering be upon your people. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dan belas kasih-Mu Tuhan, dan biarlah naungan-Mu boleh ada di atas umat-Mu pada saat ini. May your wisdom and understanding come upon them as they sit at your feet to listen to your word. Dan biarlah hikmat pengertian boleh turun di atas mereka selagi mereka juga sedang duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. As they prepare to understand your character, Lord, and your faithfulness this morning. Dan selagi juga mereka bersiap untuk mendengarkan pengajaran mengenai karakter-Mu, mengenai kesetiaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. So we commit all this, Lord, to Dan kami you. serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. And we pray most of all that you anoint your servants, O God. Dan kami juga berdoa biar Engkau sendiri juga yang mengurapi hamba-hamba-Mu. And let every word that proceed out of their mouth be only of you. Dan biarlah setiap apa yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau saja. In Jesus' mighty name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amen. Amin. So praise the Lord. This morning we're going to talk about the character of God, lesson number 4. Dan puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bicara mengenai karakter Allah, pengajaran yang keempat. And this is talking about God's faithfulness. Sekarang kita akan bicara mengenai kesetiaan Allah. Forever God is faithful. Karena selamanya Allah itu setia. So this morning we're going to talk about God's faithfulness. God is faithful. Dan sekali lagi mengenai kesetiaan, bahwa Allah adalah setia. First of all, we have a lot of scriptures to go inside. So I would love you to prepare your Bibles, your electronic Bible and your notepad, so that you can write down the points and the scriptures so that you can go through over and over again. Dan pada pagi hari ini kita akan membuka banyak ayat, dan saya minta saudara juga untuk menyiapkan mungkin catatan saudara ataupun Alkitab elektronik saudara, sehingga saudara juga bisa mencatatnya. So God is faithful. Sekali lagi, Allah adalah setia. Firstly, Deuteronomy chapter 7 and verse 9. Yang pertama di dalam kitab Ulangan 7 ayat 9. The Bible tells us in verse 9, therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. Ulangan 7 ayat 9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. So God is faithful and doesn't go back on His word. He keeps His covenant and mercy for 1,000 generations. Jadi Allah itu adalah setia, Dia memegang perjanjiannya dan kasih setianya itu sampai kepada beribu-ribu generasi. With those who love Him and keep His commandments. Ya, kepada mereka yang mengasihi Dia dan berpegang pada perintahnya. Secondly, in Lamentation chapter 3 and verse 22. Yang kedua di dalam kitab Ratapan 3 ayat 22. Verse 22 says, through the Lord's mercy we are not consumed,
because his compassion fail not. Ya, di dalam Ratapan 3 ayat 22 di sini dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya. So remember, the Lord's mercy are never consumed because his compassion fails not. Jadi ingat sekali lagi bahwa kasih setia Allah itu tidak berkesudahan karena rahmat belas kasihnya itu tak habis-habisnya. Because he is faithful. Karena Allah adalah setia. Thirdly, 1 Corinthians chapter 1 and verse 9. Dan yang ketiga di dalam 1 Korintus 1 ayat 9. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Because God is faithful, we have fellowship with Jesus Christ, our Son, his Son. Jadi karena Allah setia kepada kita, maka kita bisa memiliki persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Because he's faithful, he sent the deliverer to us. Karena Allah setia, Allah sendiri mengirimkan pembebas bagi kita semua. That is Jesus Christ, his Son. Yaitu anaknya Yesus Kristus. Fourthly, 1 Corinthians 10 and verse 13. Yang keempat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. The Bible tells us no temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Isn't God awesome? Bukankah Allah itu luar biasa? Until such minor details, He take cares. Sampai bahkan kepada hal-hal yang terkecil detail sekalipun Allah itu memelihara dan Allah memperhatikan. He will not allow you to go, the temptation to go beyond your ability. Dan Allah sendiri juga tidak akan membiarkan kita melewati pencobaan melebihi kekuatan kita sendiri. And not only that, but even when the temptation, with the temptation, He will give you a way out. Dan bukan hanya itu saja, di dalam pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, Allah memberikan kepada kita jalan keluarnya. Because God is faithful. Karena sekali lagi bahwa Allah adalah setia. Fifthly, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 to 24. Yang kelima, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who also will do it. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. So when God says something, He will fulfill it because He is faithful. Jadi waktu Allah telah mengucapkan sesuatu, maka Allah sendiri akan menggenapinya karena Allah setia. He Himself sanctify you completely. Dan Allah sendiri juga telah menguduskan saudara sepenuhnya, so that your spirit, soul, and body be preserved blameless. Sehingga roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat. So we must be blameless in our spirit. Jadi kita harus tidak bercacat di dalam roh kita, in our soul, di dalam jiwa kita, and blameless in our body. Dan juga tidak bercacat celah di dalam tubuh kita. This sanctification is part of salvation that deals with our progressive growth. Jadi kekudusan merupakan bagian dari keselamatan yang berhubungan dengan pertumbuhan progresif. And this progressive growth in the grace and knowledge of Jesus Christ.
Dan pertumbuhan yang progresif ini adalah di dalam pengenalan dan pengetahuan tentang Kristus Yesus. So sanctification is part of salvation Jadi kekudusan adalah bagian dari keselamatan that deals with our progressive growth in the grace and knowledge of Jesus Ya, Christ. kekudusan adalah bagian dari keselamatan yang berhubungan dengan pertumbuhan yang progresif di dalam kasih karunia dan pengetahuan kita tentang Yesus Kristus. So God is faithful in carrying out His part in the building of our Christian character. Jadi Allah setia dalam melakukan bagiannya dalam membangun karakter Kristus atau karakter Kristen di dalam kehidupan kita. That's why the scriptures say that He Himself sanctify us and help us to preserve that we will be blameless in our spirit, soul, and body. Jadi oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa Dia sendiri kemudian yang menguduskan kita sehingga kita tidak bercacat celah di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita sehingga terpelihara sempurna di hadapan Allah. Sixthly, in 2 Timothy chapter 2 and verse 13, Yang keenam, di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. if we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Let us see one more time. In verse 13 it says, if we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself. Kita baca sekali lagi dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. There's only one thing that causes faithfulness, Jadi hanya ada satu hal yang menjadi penyebab kesetiaan, and that is faithfulness, dan itu adalah kesetiaan itu sendiri, or to be faithful. atau menjadi orang yang setia. What would you say? Dan apa yang saudara katakan Is what you are. adalah diri saudara sendiri sebenarnya. It means you are trustworthy. Artinya saudara adalah orang yang dapat dipercaya. What you say is what you are. Ya, karena saudara menjadi apa yang saudara katakan. It means you are trustworthy. Artinya saudara menjadi orang yang dapat dipercaya. So what you say is what you are. Sekali lagi saudara menjadi apa yang saudara ucapkan. People will know you by what you say. Artinya orang-orang akan mengenal saudara dari apa yang engkau ucapkan. So whether you are trustworthy or not, Ya, apakah saudara bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya? so better if you say and you mean what you say and you are trustworthy. Jadi lebih baik kita mengucapkan memang apa yang kita maksudkan di dalam hati kita untuk kita ucapkan. Dengan begitu kita menjadi orang yang bisa dipercaya lewat perkataan kita. So you build confidence in one another Jadi kita juga sedang membangun keyakinan, kepercayaan di antara satu dengan yang lain. by doing what you say you will do. Dengan melakukan apa yang saudara katakan, saudara akan lakukan. So you build confidence Dengan begitu saudara membangun sebuah kepercayaan with others. dengan sesama saudara. So what you say you're going to do, you will do. Apa yang saudara katakan akan saudara lakukan, saudara melakukannya. Do you understand what I'm saying? Saudara mengerti apa yang saya ucapkan? Hallelujah. So D, Isaiah 25 verse 1. Bagian yang berikutnya adalah di dalam Yesaya 25 ayat pertama. O Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness you have done marvelous things. Things planned long ago. Yesaya 25 ayat pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Wow, since long ago. Yaitu yang telah ada sejak zaman dahulu. So the reason I have faith in God Jadi sebab mengapa saya memiliki iman, menaruh iman di dalam Allah, is because He is faithful. adalah karena Allah setia. God is waiting for you to be faithful to Him.
Dan Allah menanti saudara untuk menjadi orang yang setia kepadanya and to His words. dan kepada firman-Nya. You see, you cannot be faithful to God and not faithful to His words. Jadi saudara tidak bisa menjadi orang yang setia kepada Allah, namun di satu sisi tidak setia kepada firman-Nya. God and His word are one. Karena Allah dan firman-Nya adalah satu. So God is waiting for you to be faithful to Him and His words. Jadi Allah menanti saudara untuk setia kepadanya dan juga kepada firman-Nya. Hallelujah. So examples of being faithful. Jadi adalah beberapa contoh mengenai menjadi orang yang setia. So, firstly, Yang pertama, Hebrew 10:23. kita buka dalam Ibrani 10 ayat 23. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. So God is totally trustworthy. Jadi artinya adalah Allah itu sepenuhnya dapat dipercaya. So why do I say that? Mengapa saya katakan hal itu? Because the scripture clearly said it. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Ya, mengapa saya mengatakan demikian? Karena firman-Nya menyatakannya bahwa marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. So secondly, we see that God doesn't lie. Hal yang kedua, kita melihat bahwa Allah tidak berbohong. So these are examples of God being faithful. Dan ini adalah contoh mengenai bahwa Allah adalah Allah yang setia. And so the scriptures here shows us that God doesn't lie. Dan firman Tuhan di sini mengatakan kepada kita bahwa Allah itu tidak berbohong. In Numbers 23 and verse 19, Ya, di dalam Bilangan 23 ayat 19. God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Wow. Wow. So these are questions that God gave us. Dan ini adalah sebuah pertanyaan yang Allah berikan kepada kita. Does He promise and not fulfill? Tidakkah Allah menjanjikan dan tidak memenuhinya? Throughout the scriptures you see, from the time in the beginning until now, God has fulfilled everything that He has said, and He is still fulfilling things that are supposed to come. Jadi di dalam Alkitab dari awal sampai pada saat ini, saudara bisa melihat bahwa Allah itu menepati atau menggenapi setiap apa yang dijanjikan atau diucapkannya. Bahkan sampai saat ini hal-hal tersebut masih terjadi ketika Allah berfirman dan Dia juga menggenapi apa yang difirmankannya. So God is faithful. Number 3, God is faithful to forgive when we confess our sins. Hal yang ketiga, bahwa Allah adalah setia untuk mengampuni dosa-dosa kita sewaktu kita mengakui dosa-dosa kita. So we look in 1 John chapter 1 and verse 9. Dan ini terdapat di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. So if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. I don't understand why many people, when they sin against God or when they have such a good breakthrough, they begin to slack away from God and begin to cut down their time, and they're so busy and they run away. Let me have my own time, my own space. Dan saya tidak mengerti mengapa banyak orang ketika mereka memperoleh terobosan atau mujizat dari Tuhan, mereka mulai mengurangi waktu mereka kepada Tuhan. Mereka mulai menyisihkan yang seharusnya mereka berikan kepada Tuhan, dan mereka lebih memilih untuk memiliki waktu untuk diri mereka sendiri. And then those who sin against God, they draw away from God. Dan bagi mereka yang melakukan dosa terhadap Tuhan, mereka malah menjauh dari Tuhan. But in fact, we should run to the throne of grace with boldness, asking God for mercy, asking God
to forgive us. Tetapi justru sesungguhnya kita harus berlari datang masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah, meminta pengampunan dan memohon belas kasih-Nya. You have an opportunity to make right immediately. Karena kita semua memiliki kesempatan untuk membenarkan kehidupan kita atau membenarkan dari kesalahan-kesalahan kita. Because Jesus have sacrificed once and for all. Karena Yesus telah dikorbankan sekali untuk selamanya. We do not need to yearly wait for our repentance. We can immediately repent, immediately be forgiven, immediately wash, immediately be cleansed and purified from all unrighteousness. Ya, kita tidak perlu menunggu seperti orang-orang Yahudi pada masa lalu setahun sekali untuk melakukan pengorbanan untuk pertobatan mereka dari dosa-dosa. Tetapi kita bisa dapat datang segera kepada Yesus untuk memohon ataupun meminta pengampunan dan belas kasih-Nya atas dosa-dosa kita. So if we confess our sins, He is faithful, Jesus is faithful and just, and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Jadi jika kita mengakui dosa kita, maka Yesus adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. And so in number 4, 1 Timothy chapter 1 verse 15. Dan yang keempat, kita buka dalam 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timothy 1:15 says, "This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief." 1 Timotius 1 ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. So here Paul says, I am the chief of all the sinners. He is the greatest sinner of all sinners. But he said that this is faithful because Jesus Christ came to save sinners. Dan di sini Paulus mengatakan bahwa dirinya lah yang paling berdosa di antara semua orang. Dia adalah pendosa yang paling besar. Tetapi juga di sini dikatakan bahwa pernyataan firman ini benar dan patut diterima, bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. So the earlier scripture tells us that God is faithful and He will forgive us if we confess our sins. Jadi ayat sebelumnya memberitahu kepada kita bahwa Allah setia dan Dia mau menyucikan kita dari segala kejahatan kita jika kita mengakui dosa-dosa kita. And purify us from all unrighteousness. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan ataupun ketidakbenaran. Fifthly, in Genesis chapter 3 and verse 15. Yang kelima, di dalam Kejadian 3 ayat 15. Let us look into this, and he says, you see, from the beginning God has said already, and He has accomplished this, and I will, verse chapter 3 and verse 15 of Genesis, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heels. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. So here God begin to prophesy and tell that Jesus is the one that's going to come and destroy the works of the enemy. Dan di sinilah Allah kemudian sudah menubuatkan bahwa Yesus kemudian yang akan datang dan kemudian akan mengalahkan setiap pekerjaan iblis. So he's talking about Jesus having victory over the devil or Satan. Dan ini bicara mengenai kemenangan Yesus di atas iblis. Amen. Amen. Hallelujah. So number 6, 1 Timothy 4:8. Yang keenam kita buka dalam 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timothy chapter 4 and verse 8. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. For bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oh, what an awesome scripture. For bodily exercise profit a little, but godliness is profitable for all things, having promise of the life
that now is and of that which is to come. Amin. Firman yang luar biasa di sini dikatakan latihan badani atau jasmani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. So these are examples of God's faithfulness. This is about to come, about promise of the life. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa Allah setia, bagaimana Dia berjanji akan hal yang akan datang, yang akan digenapi. So he's talking about our eternal life that is about to come. Dan ini bicara mengenai kehidupan kekal yang akan datang. And so point number 7 is Psalms 91 verse 16. Poin nomor 7 di dalam Mazmur 91 ayat 16. And here he says, with long life I will satisfy him and show him my salvation. Dengan umur panjang akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wow, awesome. So verse number 8, Titus chapter 3 verse 3 and verse 8. Yang ke-8 kita buka dalam Titus 3 ayat 3 dan ayat 8. So we'll read verse 3 first. For we ourselves were also once foolish, disobedient, deceived, serving various lusts and pleasure, living in malice and envy, hatred and hating one another. Ayat ke-3, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji dan saling membenci. All these things, not only the apostles have lived, we also have lived in this life. Karena hal ini yang disebutkan di sini bukan hanya terjadi pada waktu surat itu ditulis pada zaman itu, tapi juga terjadi pada zaman kita hidup. And we ourselves have lived a sinful life. Di mana kita hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. But when Jesus touched our life, how we were converted, how we begin to change and progressively continuing to change towards Christ-like. Tapi sewaktu Yesus kemudian menjamah kehidupan kita dan kita diubahkan hari demi hari, sehingga kita juga secara progresif untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus. So verse 8 says, this is a faithful saying, and this thing I want you to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men. Titus 3 ayat 8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. So be careful to maintain good works. Dan di sini dikatakan biarlah kita sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. So we must continue to walk in and imitate Christ. Di mana kita harus terus-menerus menjadi serupa seperti Yesus. And we must change towards Him. Dan kita terus berubah di dalam kehidupan kita menjadi juga serupa seperti Dia. That is why those who believe in God should be careful to maintain the good works. Oleh sebab itu dikatakan bahwa mereka yang percaya kepada Allah harus sungguh-sungguh berusaha terus melakukan pekerjaan yang baik. Number 9. Nomor 9. 1 Timothy chapter 2 verse 10 through 13. Kita buka dalam 1 Timotius 2 ayat 10 sampai 13. Verse 10 says, therefore I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. 1 Timotius 2 ayat yang 10. Dan di sini 10 di sini dikatakan tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. 1 Timotius 2 ayat 10 sampai dengan ayat 13. And so verse 11 say, this is a faithful saying, for if we die with him, we shall also live with him. Dan di ayat yang ke-11 di sini dikatakan
bahwa jika kita telah mati bersama dengan Kristus, maka kita juga telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. This is something wrong somewhere. Ya. Let me continue read first. If we endure, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we are faithless, he remains faithful. He cannot deny himself. 2 Timothy chapter 2 verse 10 to 13. Ya, ini di dalam 2 Timotius 2 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Di ayat 10 di sini dikatakan bahwa karena itu aku sabar menanggung semuanya bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Di ayat 11 tadi yang telah dibaca, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Dan di ayat yang ke-12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Let me just repeat one more time. 2 Timothy chapter 2 verse 10 to 13. Ya, ini terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 10 sampai ayat 13. So verse 11 says, this is a faithful saying, for if we die with him, we shall also live with him. Di ayat yang 11, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. And verse 13 says, if we are faithless, he remains faithful, he cannot deny himself. Ya, ayat 12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. So remember that we must remain faithful. Dan sekali lagi, bahwa di sini kita diingatkan bahwa kita harus tetap setia. At times in our life, sometimes we struggle in certain things, and we seem to be faithless. Dan ada waktu di dalam kehidupan kita, mungkin kita bergumul dan kemudian kita berkurang kesetiaan kita kepada Tuhan. But remember that God is always faithful. That is why we must turn towards God, that we will remain faithful in Him. Tetapi ingatlah bahwa Allah itu selalu setia. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu berbalik kembali, datang kembali kepada Tuhan dan tetap tinggal setia kepada Allah. So God is faithful. Jadi Allah adalah setia. Because God is faithful. Dan karena Allah itu setia, He desires His people to be faithful. Dan Allah merindukan agar umatnya juga menjadi umat yang setia to Him and to His word. Kepada dirinya dan juga kepada firman-Nya. Remember earlier I said you cannot be faithful to Him and not to His word. Dan ingatlah di awal tadi saya katakan, saudara tidak bisa menjadi orang yang setia kepada Allah tetapi tidak setia kepada firman-Nya. Because Jesus and the word are one. Karena Yesus dan firman-Nya adalah satu. So be faithful as God is faithful. Jadi tetaplah setia, jadilah orang yang setia seperti Allah adalah setia. When you are weak, di waktu saudara lemah, turn to the word of God that you will gain strength. Dan berbaliklah kepada firman Tuhan sehingga saudara beroleh kekuatan. Find people who are strong in their faith. Dan carilah orang-orang yang kuat di dalam iman mereka. They will encourage you that you will be strong in your faith also. Ya, sehingga mereka bisa menguatkan saudara dan iman saudara juga bisa dikuatkan dan dibangkitkan. So praise the Lord, we have come to an end of our lesson number 4 and about God's character, His faithfulness. Dan puji Tuhan, kita sudah selesai dalam pengajaran yang keempat dari karakter Allah, yaitu mengenai kesetiaan, bahwa Allah adalah setia. So praise the Lord. I pray that you are blessed with this and you are encouraged by the word of God. Dan saya berdoa supaya saudara diberkati juga dengan pengajaran ini dan dikuatkan dengan firman Tuhan ini. And so that you may continue to run your race and not stop. Dan agar saudara juga bisa terus berlari di dalam perlombaan saudara dan tidak berhenti separuh jalan. So that you and I may glorify the King of Kings. Sehingga kita semua bisa bersama-sama memuliakan Raja di atas segala raja. Shall we pray? Dan mari kita berdoa. So Father, we just thank you for this wonderful day. Dan Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini. And we thank you for your goodness and your mercy. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dan belas kasih-Mu. And we pray, God, that your anointing will go to your people. Kami berdoa Tuhan agar urapan-Mu turun di atas umat-Mu.
and that your people will be encouraged and continue to be faithful in you. Dan biarlah sehingga umatmu bisa dikuatkan dan terus menjadi setia kepada Engkau. That Lord, I pray for wisdom and understanding to continue to be with them. Dan Tuhan, saya berdoa agar hikmat pengertian turun di atas umatmu. And may good health be with them. Dan biarlah kesehatan yang baik Engkau berikan di atas mereka. May they be blessed in you, Lord. Dan biarlah mereka semua diberkati Tuhan. May they shine for you in dark Dan places. biarlah mereka terus menjadi terang di tempat yang gelap. May they become more like you. Dan biarlah mereka juga menjadi semakin serupa seperti Engkau. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Remember, you can write in the comment box. Dan ingatlah saudara tetap dapat menuliskan di dalam kolom komentar yang ada All that prayer requests or whatever need that you have. Don't be shy, don't be embarrassed, because we are all people of God. We need support, we need help. And when we pray, we believe God for the supernatural miracle of Christ to come to you. Ya, janganlah malu untuk menuliskan setiap permohonan doa saudara, karena kita semua ada bersama-sama sebagai umat Allah dalam tubuh Kristus untuk senantiasa berdoa bagi setiap kebutuhan saudara. Like me, I'm just typing for you and I say, God bless you. Dan seperti saya juga menuliskan di kolom komentar di dalam sosial media, Tuhan Yesus memberkati saudara. So, praise the Lord. Let us pray and let us end our meeting today. Dan puji Tuhan, mari kita terus berdoa dan mari kita akhiri pengajaran pada pagi hari ini. Father, we thank you. Bapa, kami mengucap syukur. May you shower your rain blessing and your love over them. Biar Kau mencurahkan hujan berkat-Mu dan kasih-Mu di atas mereka. May their soul be in good health. Biar juga jiwa mereka baik-baik dan sehat-sehat saja. And may they prosper in you. Dan mereka boleh berkelimpahan di dalam Engkau. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Remember, tomorrow we will be on air 10:30 a.m. Dan ingatlah, besok kita akan kembali lagi jam 10.30 siaran langsung. And the character of God, lesson number 5. Mengenai karakter Allah, yaitu pengajaran yang kelima. Jesus loves you. Tuhan Yesus mengasihi saudara. And we love you too. Dan kami juga mengasihi saudara. Bye-bye for now. Dan sampai kita berjumpa kembali.